Oke, di video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya pembersihan rutin untuk kamera, baik itu nanti Nikon D series terbaru kita di R100 bahkan M50 dan juga Canon 800D teman-teman. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu untuk alat-alatnya. Yang pasti pertama ada cairan pembersihnya. Ini merupakan cairan alkohol biasanya teman-teman, yang dikhususkan untuk lensa atau kacamata itu sama. Tapi ini khusus untuk kamera biasanya. Lalu ada juga tisu pembersih. Ini nanti kegunaannya adalah untuk face cleaning. Jadi kita saat rame itu penggunaannya ini. Lalu ada kain microfiber. Nanti ukuran microfiber ada yang besar dan juga ada microfiber yang kecil. Untuk yang kecil nanti kegunaannya adalah untuk lensa. Lalu yang besarnya nanti bisa untuk LCD atau enggak body gitu ya. Jadi penggunaannya akan terpisah teman-teman. Lalu nanti ada juga kuas biasanya. Kuas ini yang seperti ini kegunaannya adalah untuk body kamera. Kenapa? Karena seratnya itu agak kasar. Jadi penggunaannya adalah untuk bodinya kamera. Lalu ada juga kuas nantinya. Kegunaannya yang ini untuk lensanya. Jadi pinggir-pinggiran lensa atau enggak yang mendekati lensa atau optiknya itu biasanya menggunakannya seperti ini teman-teman. Lalu ada juga blower. Kegunaan blower ini nantinya untuk bisa membantu membersihkan kerikil-kerikil debu atau bahkan membantu mempercepat pengeringan dari proses cleaning kita. Selanjutnya ada beberapa biasa kombinasi atau set yang digunakan. Yang set pertama untuk pembersihan selama 2-3 minggu. Yang pasti pertama ada cairan alkohol, lalu ada kain microfiber yang ukuran kecil, lalu ada blower dan juga kuas. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk cara pembersihannya nanti akan kita sambung lagi. Lalu untuk set kedua ada tisu alkohol teman-teman. Tisu alkoholnya nanti itu biasanya untuk face cleaning yang tadi udah kita bicarakan. Lalu ada set ketiga juga, biasanya microfiber yang besar, kuas body besar, dan juga cairan pembersih. Untuk proses pembersihan body biasanya entah kalian pakai kemoceng atau enggak. Kalau untuk detail-detail kita pakai kuas ini biasanya di belakang LCD atau enggak di dekat-dekat lensa, atau bahkan jika flashnya terbuka atau hot shoe-nya. Ini untuk yang detail-detail tapi pada body kamera seperti itu. Lalu untuk pembersihan lensa sendiri kita lanjut. Kita siapkan untuk kain microfibernya teman-teman yang ukuran kecil karena kita akan pembersihan lensa. Lalu kita siapkan juga untuk cairan pembersihnya. Kita semprot sebanyak 1 kali semprot aja cukup. Lalu kita siapkan lensanya. Kita akan usap di bagian yang basah ke lensa secara merata teman-teman. Diusapnya diwajibkan itu jangan terlalu ditekan, jadi merata dan halus lembut. Lalu kita siapkan bagian yang keringnya. Kalau udah, kita usap juga secara merata, lembut hingga kering. Jika sudah dirasa cukup bersih dan merata, biasanya kita akan bantu pengeringannya bisa menggunakan blower juga. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Lalu untuk pembersihan lensa sudah selesai. Untuk pembersihan mingguan atau sekitar seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau memang sudah sebulan atau enggak 2 bulan gitu, kita bisa sedikit lakukan pembersihan cleaning sensor. Caranya cukup mudah, kemarin sudah kita bahas. Kita buka lensanya, tempatkan lensa pada posisi yang aman atau enggak ditutup nanti kalau memang ada. Jangan posisi terbalik, tapi posisikan seperti ini. Lalu kita siapkan blowernya teman-teman. Kita hadapkan bodi kamera ke bawah, lalu kita semprotkan untuk blowernya secara perlahan dan memutar. Hal tersebut juga bisa kita lakukan untuk di lensa bagian dalam. Kita semprot secara memutar dan merata.
Oke. Sudah sepertinya seperti itu aja untuk pembersihan lensa kita kali ini. Ada beberapa poin yang wajib diingat jika dalam proses pembersihan lensa, teman-teman. Yang pasti gunakan alatnya sesuai kebutuhan. Jika memang sudah yang kecil itu untuk lensa, jangan pernah dicampur aduk untuk LCD, teman-teman. Kenapa? Karena nantinya akan kotor untuk microfiber dan itu juga berpengaruh di pembersihan nanti yang ada lecet karena ada debu atau gimana. Terus yang kedua, lakukan pembersihan itu secara lembut, merata dan tidak terburu-buru. Kenapa? Karena ya akan ada hal-hal kecil yang nggak akan kita tahu saat pembersihan, tapi terburu-buru entah jatuh, entah alatnya salah, itu juga akan jadi potensi masalah walaupun ya potensinya kecil mungkin ya. Lalu yang terakhir yaitu pastikan saat prosesi pembersihan microfiber disemprot itu jangan terlalu basah. Jadi cukup 1 hingga 2 kali semprot itu udah cukup. Lalu kita keringkan menggunakan microfiber bagian yang kering. Oke. Seperti itu aja untuk proses pembersihan kamera kita kali ini. Gunakan lembut dan juga merata. Segitu aja video kali ini. See you and goodbye.